Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya pada bab kelima untuk latihan soal akhir bab ya. Ini pokok pembahasannya adalah mengenai teks berita. Langsung saja. Bacalah kutipan teks berita berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Data yang bersumber dari Pos Komando Posko Penanganan Darurat Bencana Erupsi Semeru menunjukkan bahwa pada 25 Desember 2021 tercatat ada 54 orang meninggal, sedangkan 6 warga dinyatakan hilang. Berdasarkan data pengungsian, jumlah warga mengungsi berjumlah 9.417 jiwa yang tersebar di 402 titik. Pengungsian terpusat di 3 kecamatan, yakni di Pasirian 15 titik 1.657 jiwa, Candipuro 22 titik 3.897 jiwa, dan Pronojiwo 7 titik 1.136 jiwa. Sementara itu jumlah rumah penduduk yang mengalami kerusakan adalah 1.027 unit. Kerusakan rumah tersebut tersebar di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro dengan kategori rusak berat 505 unit. Kita mulai ya. Yang pertama, berdasarkan struktur teks berita, kutipan tersebut termasuk bagian. Nah, kita tahu bahwa dari keseluruhan 3 paragraf tersebut itu semuanya isinya penting semua, iya kan? Karena apa? Menyangkut ada waktunya, kemudian ada jumlah titiknya, ada jumlah korban jiwanya, kemudian ada lokasinya. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa kutipan tersebut merupakan tubuh berita. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya nomor yang kedua. Unsur adik Simba yang tidak terdapat dalam teks berita tersebut adalah, adik Simba itu adalah singkatan dari apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, di sini kita bisa mengatakan kalau di dalam teks itu hanya disebutkan mengenai masalah kejadiannya apa, kemudian korban jiwanya berapa, kemudian tempat lokasinya juga diketahui ya. Kalau tempat lokasi itu kan berarti nanti menjawab unsur mengapa, ya kan? Nah, yang tidak ada adalah unsur bagaimana. Seperti itu. Bagaimana itu apa yang dimaksud? Yaitu adalah proses mengenai bencana erupsi Semeru itu berlangsung atau prosesnya. Nah, itu tidak dijelaskan di sini. Di sini hanyalah mencatatkan mengenai lokasi beserta korban-korbannya. Jadi kita bisa menjawab nomor 2 adalah bagaimana, yang D. Berikutnya, bacalah kutipan teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 5. Sepanjang 2021 terhitung mulai 1 Januari hingga 28 Desember 2021, bencana alam yang terjadi di Indonesia mencapai 3.058 kejadian. Bencana banjir mendominasi kejadian bencana alam yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, yaitu mencapai 1.288 kejadian atau 42,1%. Selain banjir, cuaca ekstrim merupakan kejadian bencana alam yang juga banyak terjadi di Indonesia, yakni ada 791 kejadian. Lalu 623 kejadian bencana alam yang melanda Indonesia sepanjang tahun ini merupakan tanah longsor. Kita mulai. Pokok berita yang menonjol dalam kutipan teks berita tersebut adalah, nah tentunya ini akan mengenai peristiwa. Nah, kalau mengenai peristiwa, kita bisa mengatakan bahwa unsur yang dominan di dalam teks ini adalah apa? Ya. Berikutnya, jadi jawabannya yang A. 4. Berdasarkan struktur teks berita, kutipan tersebut termasuk bagian, ini jelas. Karena menjawab apa secara keseluruhan merupakan tubuh berita. Ya, kejadian bencana. Ini kan menceritakan kejadian bencana yang ada di Indonesia, termasuk mengenai persentase maupun jumlahnya. Berarti bisa dikatakan teks ini adalah tubuh berita, yang C. Berikutnya nomor 5. Pernyataan berikut yang tepat digunakan untuk menyimpulkan kutipan teks berita tersebut adalah, kita baca ya.
kesimpulan dari ini, bencana alam tidak hanya menelan rumah dan harta benda, tetapi juga nyawa, tidak disebutkan ya. Kemudian, sudah seharusnya kita semua berbondong-bondong mengeluarkan bantuan kepada pengungsi banjir, bukan? Kita semua pantas menyesalkan terjadinya bencana banjir yang menelan banyak korban, bukan ya? Banjir, cuaca ekstrim, dan longsor paling sering terjadi di Indonesia. Nah, inilah yang paling tepat. Jadi jawaban nomor 5 adalah yang D. Berikutnya, bacalah teks berita berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7. Panjangnya kemarau tahun ini berdampak pada masyarakat. Para peternak sapi mulai kebingungan untuk memperoleh rumput sebagai pakan ternak. Rumput-rumput meranggas karena kekurangan air. Dampaknya jumlah populasi sapi potong semakin berkurang, khususnya di wilayah NTB, Nusa Tenggara Barat. Pertanyaannya nomor 6, informasi inti yang disampaikan dalam teks berita tersebut adalah, nah intinya berarti. Intinya adalah, kita lihat ya, panjang musim kemarau tahun ini berdampak pada masyarakat, bukan ya? Para peternak sapi mulai kebingungan karena untuk memperoleh rumput semakin sulit. Nah, ini yang lebih tepat. Jadi kita bisa mengatakan jawaban nomor 6 adalah yang B. Berikutnya nomor 7. Urutan unsur-unsur berita teks berita tersebut adalah, kita lihat. Kalau kita bisa menganalisanya ya, mulai dari depan dulu atau dari belakang dulu, itu terserah. Yang pertama, kita cross check. Apa yang terjadi adalah panjangnya kemarau tahun ini berdampak pada masyarakat. Benar ya? Apa? Menjawab. Siapa? Para peternak sapi mulai kebingungan. Nah, ini sudah menjawab siapanya. Kemudian mengapa? Nah, alasannya kebingungan karena mulai kebingungan untuk memperoleh rumput sebagai pakan ternak. Rumput-rumput meranggas karena kekurangan air. Nah, ini adalah menjawab tentang mengapa. Ya benar ya, mengapa. Kemudian bagaimana? Nah, bagaimana itu mengenai dampaknya. Jadi rumput-rumput meranggas, dampaknya jumlah populasi sapi potong semakin berkurang. Nah, ini menjawab bagaimana. Kemudian di mana? Ini sudah terjawab, khususnya di wilayah NTB. Ya, jadi sudah memuat unsur apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan di mana. Jadi jawaban nomor 7 adalah yang A. Berikutnya nomor yang ke berapa nih? Yang ke 8 ya, tapi kita diminta untuk membaca teks terlebih dahulu, membandingkan dua buah jenis teks. Bacalah kedua kutipan berita berikut untuk menjawab soal nomor 8 sampai dengan 10. Teks 1. 2 orang warga dikabarkan meninggal akibat banjir bandang yang melanda Desa Gubuk, Kabupaten Grobogan Minggu 22 bulan 1 sekitar pukul 21.15. Itu. Banjir ini akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang karena hujan yang terus mengguyur daerah tersebut dan wilayah Salatiga sejak 2 hari lalu. Teks yang kedua. Banjir setinggi 1,5 meter menggenangi beberapa desa di Kabupaten Kudus. Minggu 22 bulan 1 menjadikan warga panik. Pasalnya kawasan itu selama ini tidak pernah terkena banjir. Akibat banjir ini terpaksa mengungsi ke daerah-daerah yang lebih aman. Berikutnya soalnya ya, persamaan isi kedua berita tersebut adalah semuanya adalah membahas mengenai banjir ya, atau dampaknya. Berarti kita bisa, semuanya kan banjir ini. Dampaknya banjir menggenangi. Ini dampaknya 2 orang warga dikabarkan meninggal. Nah, berarti kita bisa menjawab untuk nomor 8 adalah dampak akibat banjir. Berikutnya 9. Perbedaan penyajian kedua teks tersebut adalah, kelihatan ini 2 orang warga berarti diawali dengan berapa. Kemudian kalau ini adalah yang pertama itu diawali dengan apa? Apa yang menggenangi beberapa desa di Kabupaten Kudus? Nah, yang menggenangi adalah banjir setinggi 1,5 meter. Ya, jadi kita bisa menjawab untuk jawaban yang nomor 9 adalah juga A. Selanjutnya nomor 10. Yang terakhir ya. Unsur kebahasaan yang menggunakan kata kerja pewarta dalam teks 1 tersebut adalah pewarta itu diberitakan. Nah, jelas
dikabarkan. Selesai. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bisa bermanfaat dalam menambah wawasan belajar kalian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.